Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel di sini nih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Halo Sobat Hopper semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Grafik Publik Update. Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate. Kembali ke dalam dompetnya, dan Bilar berjanji kepada kakak tak akan mengeluarkan foto itu sampai kapanpun, karena Bilar sayang dengan bunda, dan Bilar ingat kisah itu. Dan sampai detik ini foto itu masih berada di dompet Bilar. Terkenal, populer, dan dipuja-puji. Tetapi apakah kalian tahu siapa Bilar yang dulu? Hanya sedikit orang yang tahu kisah ini. Aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Lipatan rindu di dalam hati bertumpuk membatu dan semakin membeku. Tergores sebuah kisah dalam alunan syair kehidupan yang tumpah dalam secangkir tetesan air mata kepiluan. Semua ini seakan bersatu seberat hentakan putaran roda waktu. Pedih, perih, pilu, sendiri, meniti, menepi. Tiada seorang pun yang tahu. Kadang hidup ini rumit untuk dimengerti. Ingin menyampaikan tetapi sekeliling tak peduli. Mereka hanya senang dengan kebahagiaan tetapi hilang di dalam kepiluan. Yang ada hanya malam sebagai temanku dan pagi sebagai lawanku. Cukuplah bagiku begitu. Tatapan mata di ujung senja terasa sunyi dan sepi. Terpuruk seorang diri, merenung di separuh memori. Hatinya mulai lelah, raut wajah pun sudah berubah. Setiap langkah tersandung terhenti tanpa air mata. Seandainya suatu saat ada yang mendengar kisah ini dan mulai mencari satu demi satu bab per bab, maka aku dapat berkata, engkaulah satu-satunya orang yang masih peduli, tak kala yang lain sibuk mencari kebenaran akan hal ini. Aku tetap utuh kepadamu. 14.00 Zuhur di gedung Nan Megah Mampang Perapatan itu menjadi catatan sejarah dan memori yang tak akan terlupakan bagi Bilar. Kenapa tidak? Itulah awal dari ketika sebuah asa yang telah hilang dari harapan akan menjadi sebuah bara semangat yang semakin besar dan membesar sehingga tak terbendung di dalam kepahitan perjalanan hidup yang tiada seorang pun bisa tahu kemana arah dan tujuan yang telah Tuhan tentukan. Bilar menyimpan dendam di dalam hati, dan dendam itu pertama dalam hidupnya, dan dendam itulah yang menjadi semangat dalam perjalanan hidup Bilar. Sembari berjalan keluar gedung dengan foto bunda yang telah kembali berada di dalam dompet Bilar, Bilar dan kakak berjalan seperti orang pasrah tanpa tujuan. Usia dan masih belia, berjuang di ibu kota Jakarta. Sungguh dahsyat perjalanan ini untuk diceritakan, dan sedikit orang yang memiliki kisah sehebat kisah Bilar ini. Aku sering membaca buku kisah perjalanan hidup seseorang, bahkan buku itu bestseller, tetapi belum dapat aku cerita sehebat kisah perjalanan Bilar ini. Mungkin kalian ada, tetapi yakinlah tak ada yang bisa menyamai kehebatan kisah ini. Tulis Umar bin Khattab. Kenapa aku berkata seperti itu? Biar aku jelaskan. Inilah kisah perjalanan hidup seorang manusia yang selalu ada Sang Pencipta di dalamnya. Langkah itu seakan-akan telah diarahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Aku merinding, apalagi dengan kisah yang akan aku ceritakan sebentar lagi. Sungguh, inilah tulisan yang telah lama aku tuliskan. Karena aku dibuat terpukul tak berdaya, sempat aku berhenti menulis 1 minggu lamanya, dan aku pergi ke masjid untuk meyakinkan kisah ini. Aku bercerita kepada ustadz tentang kisah ini, sehingga aku mendapat hidayah di saat kisah Bilar ini. Tulis Umar bin Khattab. Inilah kisah tersebut.
14.30. Matahari telah mulai miring ke ufuk barat. Bilar dan kakak telah sampai di musala Al-Islah tempat mereka bernaung sementara sampai waktu yang belum mereka tentukan. Setelah menginjakkan kaki di teras musala, Bilar duduk di samping kiri sebelah tonggak besar penyangga bangunan musala sambil merebahkan badan sekira-kira miring 45 derajat dengan kepala bersandar di atas profil bangunan yang sedikit menonjol ke bagian luar. Orang-orang masih sepi di musala itu. Ya, waktu belum saatnya salat asar ketika itu. Dapatkanlah Allah maka kalian akan mendapatkan segalanya, tetapi ketika kalian kehilangan Allah maka kalian akan kehilangan segala-galanya. Kalimat tersebut terlintas di telinga Bilar. Bilar tersentak dan mulai menoleh kanan dan kiri. Dengan sedikit penasaran, Bilar bertanya kepada kakak yang juga bersandar di tiang musala sebelah kanan yang hanya berjarak sekitar 3 meter dari Bilar. Sembari melihat kiri dan kanan, Bilar bertanya kepada kakak, apakah kakak mendengar desiran suara yang Bilar dengarkan? Dengan nada sedikit lambat, kakak pun menjawab tidak mendengar apapun, hanya mendengar deru motor yang sesekali melewati jalan yang kecil di depan musala itu. Dengan herannya Bilar kembali bersandar dan sembari berfikir-fikir apakah yang didengarnya itu adalah halusinasinya atau apalah itu, yang penting Bilar mendengar jelas di telinganya. Kembali bersandar dan tak beberapa lama Bilar kembali mendengar suara itu, dan sekarang lebih takjub lagi. Bilar tersentak dan berdiri sembari mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bilar menggigil, kakak terkejut. Bilar tak berhenti mengucap sambil melihat ke arah dalam musala. Tak terlalu terang dikarenakan di siang itu lampu tidak dinyalakan. Bilar menggigil. Kakak semakin ketakutan dan heran apa yang sedang terjadi pada Bilar saat itu. Sambil memegang badan Bilar yang terus mengucap dengan mata yang melotot melihat ke arah dalam, yang sepertinya jelas penglihatan Bilar itu ke arah depan tempat imam solat. Mendengar sedikit ribut di teras musala, garin musala itu berhamburan keluar melihat apa gerangan yang sedang terjadi di teras musala. Sambil terkejut, garin musala itu menghampiri Bilar dan kakak, lalu bertanya mengapa, apa, dan kenapa. Mereka berdua, kakak dan garin itu, mencoba menenangkan Bilar yang seperti orang kesurupan, mencoba membawa duduk dan mengucapkan beberapa kalimat takbir, tahlil, dan tahmid. Sekarang mereka telah berada di dalam musala dengan posisi Bilar menunjuk ke arah tempat imam solat sambil berkata, siapa itu? Terang, putih, dan tersenyum. Sambil menggigil, kakak dan garin itu tidak melihat apa-apa. Sambil membaca salawat dan ayat kursi, kakak dan garin semakin ketakutan. Garin itu berlari keluar musala dan entah kemana perginya. Namun tak beberapa lama garin itu telah kembali bersama seorang bapak yang biasa menjadi imam di musala itu. Mungkin rumahnya tak terlalu jauh dari musala itu. Yang paling susah adalah memaafkan diri sendiri. Yang paling berat adalah merelakan masa lalu. Yang paling sakit adalah melepaskan yang tersayang. Tapi ingat, sesulit apapun hidup, Tuhan takkan meninggalkan kita sendirian. Bapak itu melihat Bilar dan mencoba membaca beberapa ayat-ayat, sepertinya itu Hijr Sulaiman, ucap kakak. Tak beberapa lama setelah Pak Imam membaca ayat-ayat itu, Bilar sedikit tenang yang sebelumnya situasi sangatlah tegang. Dengan perlahan Pak Imam menyuruh Bilar minum segelas air putih yang telah diambilkan oleh garin musala itu. Setelah sedikit tenang, Pak Imam mulai bertanya kepada Bilar tentang apa yang terjadi dan apa yang dilihatnya. Dengan nada sedikit serak dan nafas yang masih terengah-engah, Bilar mulai bercerita. Kami baru balik dari gedung di depan dan tak berapa lama sampailah di musala dan duduk di teras musala. Saya mendengar suara. Lalu saya bertanya kepada kakak, apakah kakak juga ikut mendengar apa yang saya dengarkan? Tetapi kakak tidak mendengar sama sekali.
Lalu saya kembali duduk dan bersandar di teras musala itu. Ternyata tak berapa lama suara itu terdengar lagi, bahkan semakin kencang. Saya menengok kiri dan kanan sehingga ketika pandangan saya terpaut jelas ke dalam musala, yang saya melihat dengan jelas seorang yang tinggi badannya, putih pakaiannya, terang bercahaya, dan tersenyum sambil berkata kepada saya. Ucap Bilar gemetar. Kau katakan tidak. Lantas apa ucapannya Nak Bilar? Tanya Bapak Imam penasaran. Dapatkanlah Allah maka kalian akan mendapatkan segala-galanya. Tetapi ketika kalian kehilangan Allah maka kalian akan kehilangan segala-galanya. Jawab Bilar. Semua orang terkejut ketika itu mendengar perkataan Bilar barusan. Pak Imam termangu sambil mengangguk-angguk sepertinya sedang menelaah perkataan yang barusan Bilar ucapkan. Dengan melihat jam telah hampir memasuki waktu asar, Pak Imam menyuruh Garin itu untuk mengumandangkan azan asar dan berkata kepada Bilar untuk melanjutkan ceritanya setelah solat asar. Senja di atap langit berkeliling mesra menyatakan kerinduannya kepada malam akan segera tiba. Ranting dan dedaunan melambai-lambai memanggil segera menuju hening. Hening mempertemukan senja dan malam dengan kesaksian perihal segala hal yang hari ini telah dilakukan. Lalu diam-diam apa yang sanggup disembunyikan kepada malam? Esok sehabis dini hari matahari kembali akan memberi pesan, atau mungkin malah pergi dengan seluruh kesaksian selama-lamanya. Aku tak bisa berpaling, semua arah seolah-olah menampakkan cemas wajahku saat itu. 16.00 serangkaian ibadah solat asar telah selesai dilaksanakan dan beberapa orang tinggal di musala duduk di tengah-tengah ruangan musala yang tak terlalu besar itu dan berkeliling membulat dengan Bilar berada di dalam lingkaran duduk itu. Dengan sedikit basa-basi bahasa pembuka, Pak Imam kembali menceritakan kisah yang dialami Bilar sebelum melaksanakan solat asar barusan. Kira-kira ada 6 orang ketika itu ditambah 2 orang pengurus musala yang juga solat asar di asar itu. Pak Imam mengulang kembali kata-kata yang didengar Bilar dan perihal yang dilihat oleh Bilar. Dengan sedikit membaca ayat suci Al-Quran, Pak Imam mulai berbicara perihal hal gaib itu. Semua ini karunia Allah. Alasan seseorang bisa melihat gaib dikarenakan memang diberi penglihatan khusus oleh Allah atau karunia Allah. Mungkin Allah mau memberikan sedikit karunia-Nya dengan jalan yang berbeda-beda, dikarenakan kalimat yang diucapkannya adalah kalimat yang baik dan datang daripada Allah. Jarang orang yang mendapatkan ini, Nak Bilar, dan kebanyakan akan ada peristiwa besar yang indah akan Nak Bilar dapatkan di masa depan. Ingatlah ini dan teruslah bertakwa kepada Allah. Jelas Pak Imam. Mendengar perkataan Pak Imam membuat hati Bilar menjadi sejuk dan tenang. Memang saat itu Bilar sedang berada di dalam kehabisasaan tiada berujung, dan Sang Pencipta memberi jalan yang terbaik untuk seorang hambanya. Dan kita sama-sama saksikan siapa Bilar sekarang. Kalian pasti sudah tahu siapa dia sekarang kan? Ya, terkenal, populer, dan dipuja-puji. Tetapi apakah kalian tahu siapa Bilar yang dulu? Pasti hanya sedikit orang yang tahu. Itulah kisah dahsyat yang membuat aku mencari ustadz untuk bertanya, dan seminggu lamanya sampai kisah ini membuat aku mendapat hidayah bahwa Allah itu selalu ada bagi hambanya yang selalu mengingatnya. Aku merinding, sungguh merinding, sampai-sampai kisah ini menjadi ceritaku kepada kawan-kawan dan orang-orang di masjid tempat aku melaksanakan ibadah. Subhanallah. Salam manis, terima kasih. Di sini Mimin mengingatkan kembali ya, jangan sampai lupa ya sahabat, di tanggal 25 Mei nanti Lesti Kejora akan launching lagu yang berjudul Bawa Aku ke Penghulu katanya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya tanggal 25 Mei ini ya para sahabat. Oke, untuk kabar pertama di sini datang dari Instastory Ayah Kejora nih, yang mana di sini mendapatkan hadiah kue ulang tahun dari Koko Chris Sebastian ya para sahabat.
Kue ulang tahun berfotokan ayah Kejora itu Masya Allah bagus sekali ya sahabat, indah banget ya. Di sini ayah Kejora mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Koko Kris. Kabar kedua di sini datang dari akun Instagramnya Akbar Ali, yang mana dalam unggahannya mengunggah foto ayah Kejora ya para sahabat, yang mana dalam caption Akbar Ali dituliskan, ternyata ini rahasianya, ayah selalu terlihat keren, selalu bersyukur dan tetap semangat. Alhamdulillah Uwa sehat, selalu panjang umurnya dan diberikan keberkahan katanya ya. Masya Allah, doa terbaik ya kita aminkan untuk ayah Kejora ya. Yang mana dalam unggahan ini komentar dari @martini2378 mengatakan, Barakallah fi umrik ayah Kejora, sehat selalu, berkah umur dan rezekinya, amin. Tak hanya itu, komentar lain juga datang dari akun Instagram @erni_Kurnia mengatakan, Barakallahu fi umrik ayah Kejora, barokah umurnya, rezekinya, segala urusannya katanya ya. Kita amini doa terbaik untuk ayah Kejora ya. Lanjut kabar berikutnya, di sini ada foto vitamin keluar dari pabriknya ya para sahabat, yang mana di sini Papa Daniel mengunggah fotonya bersama sang calon menantu tuh. Masya Allah nih, ini baru vitamin yang hakiki ya. Yang mana dalam unggahan Papa Daniel dituliskan caption terserah katanya ya. Aduh Papa Daniel cute banget ya. Di sini komentar dari para warganet pun memberikan komentar, alhamdulillah keluar dari pabriknya katanya ya. Yang kemarin di take down yuk posting lagi katanya. Tak hanya itu, komentar lain juga datang dari akun Instagram @leslar_takedown mengatakan, kemarin ramai di takedown, sekarang terpampang nyata. Memang semua akan indah pada saatnya katanya ya, langsung dari kepala pabriknya. Komentar lain juga datang dari akun Instagram @adewi2404 mengatakan, diupload Papa, Masya Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Akhirnya di-up juga ya sama Papa ya, yang kemarin di Tararektum katanya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya. Di sini datang dari Instastory Dedek Lesti Kejora ya para sahabat, yang mana dalam unggahan Instastory miliknya di sini Dedek Lesti meminta izin nih kepada sang mama Amabel. Di sini Dedek Lesti mengatakan, sayang bunda, maaf ya kak, anaknya diakuin dulu WK kata Dedek Lesti. Masya Allah ya para sahabat, mirip enggak? Aduh, kira-kira mirip enggak ya? Matanya mirip Dede, katanya kulitnya mirip Kakak Bilar, kata Bang Adiska ya para sahabat. Yang mana dalam unggahan ini dari para warganet pun memberikan komentar dari @mygirlsingal27 mengatakan, dua bucin Muhammad Rizky Bilar bucin dan Lesti bucin Kejora katanya ya, sama-sama bucin nih. Di sini juga komentar datang dari akun Instagram @lutfi4393 mengatakan, udah ada di akun gosip insert anak ini viral katanya. Dan komentar tersebut dibalas oleh salah satu akun mengatakan, iya tuh anak followernya naik terus, padahal kemarin dilihat 2K, sekarang sudah 6K lebih katanya ya. Di sini juga komentar lain mengatakan dari akun Instagram @siapa_dia mengatakan, kemarin gue follow baru 2K-an followersnya, sekarang udah mau 7K-an. Woi, bener-bener Leslar pembawa berkah. Dan berita ini masuk ke insert live ya sahabat. Masya Allah nih, alhamdulillah ya. Berarti Leslar pembawa berkah ya para sahabat. Siapapun yang berkaitan dengan Lesti Kejora dan kakak Rizky Bilar pasti viral ya sahabat. Dan tentunya soal berita positif ya para sahabat. Dan tentunya kita doakan yang terbaik ya untuk kesayangan kita, idola kita Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya kebahagiaan, dan diberikan kemudahan ya atas niat mereka ya untuk menuju ke pelaminan ya para sahabat. Dan tentunya kita kawal mereka sampai halal. Baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari akun si ganteng Rizky Bilar ya, yang mana dalam unggahan Instagramnya mengunggah foto dirinya tuh bersama mobil mewahnya ya, si kuning tuh Ferrari ya.
Nah, di sini juga Kakak Bilar foto nih bersama Bang Adiskai dan Haris Riza tuh, Masya Allah ya, 3 cowok ganteng nih. Yang mana dalam unggahan ini Kakak Rizky Bilar memberikan caption yang singkat, padat dan jelas ya, yaitu menggunakan huruf Y katanya. Aduh, kira-kira apa nih maksudnya ya? Di sini dalam unggahan ini ada komentar datang dari @nia_Leslar mengatakan, meski caption gak jelas nggak apa-apa dah, ntar maksudnya apa katanya ya. Masya Allah, ganteng banget katanya. Komentar lain juga datang dari akun Instagram @putrirahmw mengatakan, singkat, padat, dan jelas katanya ya, jangan kasih kendor bang katanya. Dan tanya itu komentar juga datang dari akun Instagram @septiadewi mengatakan, captionnya kayak cewek lagi marah ya bang, cuma Y doang katanya, hahaha. Pokoknya keren parah ya untuk Kakak Bilar ya para sahabat. Lanjut untuk kabar berikutnya, di sini siapa nih yang nonton acara Poles sore tadi? Pasti dibikin cute ya oleh Dedek Lesti ya, yang mengenang masa lalunya bersama Kakak Bilari. Yang mana di sini ada pertanyaan kepada Dedek Lesti ya, yang mana di sini lagu Teh Ike Nurjanah mana yang mempertemukan Dedek dengan Kakak Bilar katanya. Dan di sini Dedek Lesti pun menjawab lagu Terlena katanya ya, lagu wajib Leslar ya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar, karena lagu tersebut adalah lagu pertama kali yang dinyanyikan oleh Dedek Lesti di acara OMS ya bersama Tukul Arwana. Di situ Dedek Lesti menyanyikan lagu Terlena ya, sungguh aku bahagia tuh, sampai kakak kelepek-kelepek tuh dengerin suara Dedek Lesti yang sangat merdu banget ya para sahabat. Yang mana di sini dari para warganet pun memberikan komentar atas unggahan ini, seperti dari akun Instagram @jujuhenah mengatakan, ucapan pertama cinta Dede ngena jasanya ke hati kakak sampai sekarang, besok, nanti, dan selamanya. Komentar lain juga datang dari akun Instagram @sumiati2422 mengatakan, kangen masa-masa ini gara-gara Leslar sampai lupa kalau ada suami katanya, hahaha. Ngakak nih ya, komentar yang begini nih bikin mimin jadi ngakak nih para sahabat. Lanjut kabar berikutnya, di sini datang dari Ibu Harsiwi Ahmad ya para sahabat, yang mana dalam unggahan Instagramnya menginformasikan malam ini akan kembali hadir acara Lidah Dangdut Indosiar ya. Namun di sini dalam unggahan Ibu Harsiwi tidak terlihat tuh nama Dedek Lesti Kejora dan Kakak Rizky Bilar ya. Jadi malam ini Dede dan Kakak libur dulu ya para sahabat. Di sini dalam unggahan Ibu Harsiwi banjir komentar ya, seperti dari akun Instagram @safarinia_agustina mengatakan, tadi malam seru banget, semoga malam ini juga seru, atau bahkan lebih seru lagi. Sayang Leslar nggak bisa setiap hari ya Bu Siwi. Terima kasih untuk tontonan yang menarik. Komentar lain juga datang dari Elsa02 mengatakan, siap Mama Siwi, selalu nonton dong, pokoknya tidak pernah absen, pasti nonton sampai selesai ya katanya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya acara Lidah malam ini para sahabat. Oke, untuk kabar berikutnya di sini datang dari akun Instagram @moviereview, yang mana di sini ada kabar bahagia ya. Di sini ada kabar bahagia bahwa nanti kakak akan hadir dalam film terbaru garapan dari Derby Romero ya para sahabat, yang berjudul Reading the Movie. Sebelumnya film ini diketahui telah melakukan proses syuting sejak tahun 2017 dan telah rampung sampai pasca produksi di tahun 2019 dan akan tayang tahun ini ya, yaitu di bulan Juni ya para sahabat tahun 2021, yang dibintangi oleh artis-artis ternama, termasuk juga ada Kakak Rizky Bilar ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya sahabat info-info terbaru nanti ya, untuk tanggal dan harinya ya, tentunya akan kita informasikan lebih lanjut. Yang mana di sini komentar dari para warganet pun menyambut bahagia, seperti dari @heni_octavia mengatakan, wah ada Rizky Bilar nggak sabaran nungguin katanya ya, tentunya ya para sahabat, jadi nggak sabar nih
Komentar juga datang dari @pm_putri04 mengatakan, semoga akan banyak film yang dibintangi Rizky Bilar, amin. Masya Allah, tabarakallah ya untuk kakak Bilar. Dan komentar lain juga mengatakan hal yang sama ya para sahabat, seperti dari Etialius11 mengatakan, wih keren nih, pastinya nunggu Rizky Bilar dong katanya ya, syutingnya udah lama ya Kak Rizky Bilar. Sukses terus untuk kesayangan kita ya kakak Rizky Bilar yang akan hadir film terbaru di bioskop-bioskop terdekat di bulan Juni ya para sahabat. Jadi jangan sampai ketinggalan info-info seputar tanggal dan harinya ya. Pasti akan Mimin update tentunya soal tanggal dan harinya. Oke baiklah para sahabat, itu saja kabar update dari Mimin. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah menonton sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. Ayn Rand. Orang yang kreatif termotivasi oleh keinginan atas pencapaian, bukan oleh keinginan untuk mengalahkan orang lain. The superior man understands what is right, the inferior man understands what will sell. Confucius. Orang yang superior mengerti apa yang benar, orang yang inferior mengerti apa yang akan menjual. On the left side of a strong woman stands a strong man, he is strengthened by her character. Ellen J. Barrier. Di sisi kiri wanita yang kuat, berdiri pria yang kuat, dia dikuatkan oleh karakter si wanita. A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. Ayn Rand. Orang yang kreatif termotivasi oleh keinginan atas pencapaian, bukan oleh keinginan untuk mengalahkan orang lain. The superior man understands what is right, the inferior man understands what will sell. Confucius. Orang yang superior mengerti apa yang benar, orang yang inferior mengerti apa yang akan menjual. On the left side of a strong woman stands a strong man, he is strengthened by her character. Ellen J. Barrier. Di sisi kiri wanita yang kuat, berdiri pria yang kuat, dia dikuatkan oleh karakter si wanita. A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. Ayn Rand. Orang yang kreatif termotivasi oleh keinginan atas pencapaian, bukan oleh keinginan untuk mengalahkan orang lain. The superior man understands what is right, the inferior man understands what will sell. Confucius. Orang yang superior mengerti apa yang benar, orang yang inferior mengerti apa yang akan menjual. On the left side of a strong woman stands a strong man, he is strengthened by her character. Ellen J. Barrier. Di sisi kiri wanita yang kuat, berdiri pria yang kuat, dia dikuatkan oleh karakter si wanita.